Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis sektor usaha retail dan jasa online Lazada dan Alfamart. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Enina Nurlailawanti, NPM 0211203881. Yang kedua, saya sendiri, Ariska Putri Ramanda, NPM 0211200375. Yang ketiga, Malisa Dinia, NPM 0211200348. Yang keempat, Wiguna Saputra dengan NPM 0211200378. Latar belakang. Berkembangnya e-commerce di Indonesia telah merubah beberapa perilaku konsumen. Contohnya, yaitu kebiasaan berbelanja di pusat perbelanjaan atau toko sekarang mulai beralih dengan menggunakan media online. Selama terkoneksi dengan internet, konsumen tidak harus mendatangi toko atau tempat perbelanjaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Bisnis retail online meningkatkan proses bisnis di dalam pelanggan memiliki banyak pilihan dalam mencari, memilih, dan membeli produk, informasi, dan layanan melalui internet. Banyaknya perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia, serta beragam jenis layanan yang ditawarkan membuat para konsumen lebih leluasa dalam memilih toko online mana yang ingin mereka kunjungi. Yang paling sering dikunjungi penggunaan internet pada masa pandemi COVID-19 adalah online shop. Hal ini yang telah menarik berbagai pihak untuk memasarkan produknya melalui e-commerce. Profil umum Lazada. Lazada Indonesia sendiri didirikan pada bulan Maret 2012 berkantor pusat di Plaza Angrol lantai 8, Jalan HR Rasuna Said Kaf nomor 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Lazada Indonesia adalah perusahaan online retail yang tidak hanya sebagai toko online tapi juga memberikan pengalaman baru kepada konsumen dalam berbelanja online dengan cepat, aman, dan nyaman. Website Lazada Indonesia menawarkan 10 produk yang tersedia pada 12 kategori produk yang dipasarkan seperti handphone, tablet, kesehatan, kecantikan, fashion, komputer, laptop, elektronik rumah tangga, jam tangan, kacamata, perhiasan, dan lainnya. Keunggulan Lazada. Lazada memiliki kelebihan tersendiri dalam pasar Indonesia, antara lain, yang pertama, pilihan produk berkualitas yang beragam. Di Lazada Indonesia dapat dijumpai 12 kategori produk utama mulai dari peralatan rumah tangga, elektronik rumah tangga, handphone, aksesoris, kamera, komputer, dan lainnya. Yang kedua, penawaran khusus atau promo produk. Dalam belanja online seperti Lazada Indonesia juga sangat memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai penawaran istimewa dilakukan baik yang tidak bertema maupun yang disesuaikan dengan tema. Yang ketiga, di Lazada Indonesia memiliki banyak layanan luar biasa atau layanan super, antara lain yang pertama, layanan telepon hotline. Anda dapat menelpon ke nomor telepon yang tercantum di web. Yang kedua, gratis biaya kirim ke seluruh Indonesia. Kini Lazada Indonesia memberikan gratis ongkir pengiriman di Indonesia bagian barat dan tengah dengan minimum akumulasi pembelian sebesar Rp200.000. Yang ketiga, layanan super untuk raja. Di dunia online, Anda adalah raja karena Anda tinggal pencet telepon. Bila ingin menanyakan produk atau komplain mengenai pelayanan, Anda tinggal klik barang diantar, Anda tinggal pilih mode pembayaran, atau bahkan Anda tinggal minta jam berapa barang harus diantar ke rumah Anda. Tidak perlu repot dengan semua hal yang ada dalam belanja konvensional. Kelemahan Lazada. Yang pertama, tidak menutup kemungkinan dari customer yang berkunjung ke web ini dan meragukan integritas dari situs e-commerce ini yang dikarenakan nomor customer yang dicantumkan di situs merupakan nomor provider untuk telepon genggam yang dianggap sama kebanyakan situs atau penjual produk bohongan atau penipuan yang juga tersebar di internet. Yang kedua, respon layanan konfirmasi pembayaran yang masih sedikit terlambat. Yang ketiga, beberapa produk yang available stock di website ternyata out of stock di gudang. Yang terakhir, layanan m-banking dan pembayaran kartu kredit yang belum memiliki integritas tinggi. Persaingan yang dihadapi Lazada. Lazada Indonesia siap menghadapi persaingan bisnis belanja online e-commerce tahun ini. Untuk itu, Lazada akan memperkuat sistem logistiknya yang bernama Lazada Express.
Lazada menyambut baik persaingan yang sehat dalam industri dan bersama membangun ekonomi digital Indonesia. Memasuki tahun ke-8 ini, Lazada berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem e-commerce, penjual dan pelanggan di Indonesia melalui kepemimpinannya terutama di bidang logistik dan inovasi teknologi. Permasalahan dan solusi yang ada di Lazada. Yang pertama, iklan Lazada pada media sosial kurang menarik perhatian konsumen. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk mengubah tampilan iklan di sosial media agar tidak menonton sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Yang kedua, kecilnya kepercayaan masyarakat terhadap Lazada yang dikarenakan kurangnya pengenalan website Lazada, maka dari itu kami menyarankan dengan mengadakan pameran-pameran dan memperkenalkan masyarakat luas. Yang ketiga, tidak adanya loyalitas konsumen terhadap Lazada. Karena adanya kesan negatif saat konsumen berbelanja di Lazada, maka dari itu kami menyarankan untuk melakukan perbaikan citra dan kepercayaan konsumen. Yang keempat, kami menyarankan kepada pihak Lazada untuk menampilkan beberapa testimoni kepuasan pengiriman dari konsumen yang telah membeli produk di Lazada, memberikan jaminan ketepatan pengiriman dan garansi apabila barang yang diterima itu rusak atau cacat. Profil umum Alfamart. Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Joko Susanto dan keluarga PT Sumber Alvaria, Trijaya Tbk, Alfamart atau garis miring perseroan mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi. Kemudian pada tahun 1994 perubahan kepemilikan atau owner restructuring PT HM Samperna 70% dan Joko Susanto Family 30%. Pada tahun 1999, Alfa Minimart pertama mulai beroperasi di Jalan Beringin Raya Karawaci, Tangerang, Banten. Ekspansi secara eksponensial dimulai perseroan pada tahun 2002 dengan mengakuisisi 141 gerai Alfa Minimart dan membawa nama baru Alfamart. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau. Didukung lebih dari 60.000 karyawan, menjadikan Alfamart sebagai salah satu pembuka lapangan kerja terbesar di Indonesia saat ini. Kelebihan Alfamart memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia sehingga mudah dijangkau oleh konsumen dari berbagai daerah. Beberapa gerai Alfamart buka selama 24 jam. Menyediakan lapangan kerja untuk banyak anak muda yang ingin berkarir di Alfamart. Harga produk terjangkau dan relatif murah. Terdapat kartu pelanggan Alfamart yang mana dengan menggunakan kartu tersebut akan banyak diskon maupun bonus, memberikan kemudahan bagi banyak orang untuk berbisnis di Alfamart. Dikarenakan Alfamart merupakan pelopor bisnis waralaba di bidang industri retail. Lokasi Alfamart cukup strategi. Kekurangan Alfamart. Franchise FII yang ditawarkan relatif tinggi. Franchise FII yang ditawarkan Alfamart yaitu Rp75 juta per 5 tahun, sedangkan Indomaret Rp40 juta per 5 tahun. Berbagai daerah kurang mengenal Alfamart karena kurangnya promosi. Break-even point yang ditawarkan Alfamart 4 tahun, sedangkan Indomaret antara 3-4 tahun. Persaingan yang dihadapi Alfamart. Hal ini juga merupakan pelayanan yang selama ini dilakukan oleh minimarket Alfamart dan Indomart untuk menarik perhatian konsumen, dan yang mereka lakukan tidak dengan cara yang menjatuhkan. Keduanya saling memperebutkan pangsa pasar yang unggul dan nyatanya keduanya sama-sama unggul karena pelanggan mereka sama-sama berbelanja di kedua minimarket tersebut. Jika ada produk yang dicari atau tidak ada atau habis di Alfamart, maka konsumen akan berpindah mencari ke Indomart yang kebetulan ada produk yang dicari konsumen tersebut. Namun, yang terjadi saat ini antara Indomart dan Alfamart lebih lengkap kebutuhan yang ada di Alfamart. Indomart dan Alfamart bersama-sama untuk saling bersaing karena keduanya sama-sama unggul dan bergerak dalam mengembangkan waralaba yang lebih unggul untuk diminati oleh masyarakat luas.
Selain itu, Alfamart dan Indomart selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan mengadakan dan berlomba-lomba merebut promosi yang efektif dengan membuat suatu strategi pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan setianya dan para konsumen baru. Permasalahan dan solusi yang ada di Alfamart. Yang pertama, kasir Alfamart memberikan struk yang salah pembayaran tagihan tidak masuk sistem. Customer melakukan pembayaran tagihan First Media di Alfamart dan sudah sering melakukan pembayaran di Alfamart. Customer melakukan pembayaran dan memberikan nomor ID pelanggan 1170 2574 misal dengan memberikan uang 335.000 dan tidak dikenai biaya. Admin customer memberikan uang kembali dan struk tanggal 19 Agustus 2021. Customer dapat email dari First Media untuk melakukan pembayaran. Lalu dimintai bukti pembayaran dari Alfamart. Saat dicek, struk yang customer dapat adalah struk Kredivo atas nama orang lain. Ternyata saat dicek tidak ada transaksi pembayaran First Media tanggal 15 Agustus 2021. CCTV hari itu mati pada waktu saya melakukan pembayaran. Kedua, penipuan Alfamart. Beberapa hari lalu customer mengunjungi Alfamart untuk membeli token listrik dan sejumlah makanan ringan. Customer membeli kacang kulit. Pada keterangan papan harga, kacang kulit ini didiskon dari 33.500 menjadi 19.900. Saat customer melakukan pembayaran, ternyata harga yang ada di label dengan harga saat dibayar begitu berbeda, yaitu 28.800. Customer pun bertanya pada kasir mengapa harga menjadi berbeda dengan yang ada di label, namun kasirnya pun hanya diam saja, mengalihkan pandangannya ke komputernya, tidak ada penjelasan. Customer melihat struk pembayaran Alfamart, ada satu kode barang yang customer beli hanya membeli 5 macam barang, namun ada 6 barang yang tercatat pada struk. Akhirnya customer merelakan saja kesalahan itu. Hanya saja customer akan lebih waspada jika berbelanja di Alfamart. Strategi untuk menghadapi permasalahan Alfamart yaitu sebagai berikut. Meningkatkan pelatihan kinerja dan kualitas SDM dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Pelatihan tenaga kerja dalam memberikan standar pelayanan yang baik kepada personel toko Alfamart dapat dengan mudah diakses di toko itu sendiri. Pada toko Alfamart, perusahaan menyediakan mesin kios yang di dalamnya ada aplikasi berupa video training yang dapat dilihat dan diterapkan oleh setiap personil toko. Dengan pemanfaatan kemajuan teknologi, Alfamart memberikan kemudahan dalam menyalurkan informasi untuk setiap personil sehingga mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan standar SOP yang telah ditentukan perusahaan. Yang kedua, memberikan jasa pelayanan yang lebih baik. Prosedur pelayanan kepada pelanggan yang diterapkan oleh toko Alfamart untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat yang selalu ingin dilayani dengan cepat dan tepat. Alfamart memberikan inovasi pelayanan jasa seperti aplikasi belanja online di mana konsumen tidak perlu mengantri di toko Alfamart. Sarana dan prasarana pendukung tersedia dengan baik sehingga toko Alfamart memberikan konsumen melakukan pembelian ulang bahkan mampu meraih pelanggan baru dengan baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari yang telah dijelaskan dipaparkan di atas, kami dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, yaitu strategi Lazada dalam menghadapi tantangan pemasaran di masa pandemi ini, yaitu yang pertama, mengandalkan fitur pengguna pintar sehingga bisa menerapkan personalisasi di setiap akun pengguna. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengandalkan fitur siaran langsung yakni Shoppertainment Live. Fitur ini memudahkan konsumen untuk memastikan kualitas dan spesifikasi produk yang akan dibeli. Dan yang ketiga, mengandalkan Lazmall, brand official dan Laz Global. Perusahaan berkolaborasi dengan banyak produsen produk untuk membuat toko resminya di platform Lazada. Sedangkan strategi Alfamart dalam menghadapi tantangan dalam pemasaran di masa pandemi ini yaitu untuk menghadapi pelemahan daya beli, perusahaan menerapkan beberapa strategi. Di antaranya dengan menambah jumlah gerai, memanfaatkan teknologi informasi, mengoptimalkan lini bisnis di luar negeri, serta mengerek harga jual menjadi pilihan terakhir. Meskipun produk yang dipasarkan di gerai Alfamart merupakan produk lokal, namun beberapa di antaranya mengandung bahan baku impor.
sehingga turut terkena imbas pelemahan rupiah. Dengan kehadiran gerai di luar negeri ini, Alfamart berharap bisa menggenjot ekspor produk-produk lokal ke luar negeri via jaringan gerainya. Rupiah yang melemah diharapkan bisa membuat harga produk ekspor ini bersaing. Penjualan di masa pandemi sebagai retail online di Lazada yaitu Lazmall adalah kanal khusus Lazada yang diluncurkan pada 2018. Kanal khusus ini menawarkan produk dari brand lokal dan internasional dengan jaminan keaslian barang 100%. Data Lazada di Asia Tenggara per semester 1 tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan pelanggan baru di kanal Lazmall hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di Indonesia, minat konsumen untuk berbelanja di Lazmall juga terus meningkat. Sedangkan penjualan retail offline di Alfamart adalah pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja keuangan perseroan dan entitas anak tahun 2020. Meski demikian, Alfamart masih mencatatkan kenaikan pendapatan neto. Selama pandemi juga terjadi perubahan gaya belanja konsumen yang mulai melakukan transaksi belanja secara online serta preferensi produk yang lebih mengutamakan barang kebutuhan pokok serta produk kesehatan. Perseroan dengan sigap melakukan penyesuaian operasional, antara lain melakukan launching pengembangan aplikasi AlphaGift 4.0 dengan fitur baru untuk meningkatkan loyalitas dan customer engagement.